Udah kelihatan kan ya? Udah. Oke, jadi kita jadi gue untuk asistensi kali ini gue ngambil soal dari tahun diktat tahun 2018 ya. 2018 nih, LMAK ya. Nah, mungkin beberapa dari jawaban ini ada yang sedikit beda ya sama dari jawaban diktat. Karena udah gue kerjain juga tadi sebelumnya. Tapi kebanyakan sama sih. Nah, jadi mungkin untuk penjelasannya kita bakal mulai dari nomor 1 ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita diketahui kalau misalkan ada sebuah kawat dengan panjang dan terbatas dengan rapatan muatan sebesar 8 nanocoulomb per meter. Nah, di sini bisa kita lihat kawat dengan panjang tak terbatas ya. Berarti ini bisa kita ingat sebagai sebuah line charge ya teman-teman nanti. Nyambungnya itu ke line charge. Nah, rumus buat line charge itu apa sih teman-teman? Nah, rumusnya itu E sama dengan rho L per 2pi epsilon 0 rho per dikali lagi sama AP, di mana AP ini merupakan unit vektor ya. Unit vektor perpindahan antara titik tinjau dan juga dari ininya kabelnya ya, dan wire-nya ya kalau misalkan di sini. Nah, terus bisa juga dilihat di sini kalau misalkan terdapat rapatan muatan sebesar 8 nanocoulomb per meter ya teman-teman. Nah, di sini itu apa sih rapatan muatan? Rapatan muatan ini si rho L ini. Jadi kita langsung tulis saja si rho L sama dengan 8 nanocoulomb per meter ya teman-teman. Terus juga melintang di posisi Y sama dengan 3M dan 3 meter dan juga Z sama dengan 5 meter. Nah, di sini bisa dilihat nih teman-teman, melintang, ini kata kuncinya. Karena dia melintang, berarti dia itu bisa kita asumsikan sebagai kawat yang melintang di sepanjang sumbu X sampai tak hingga ya teman-teman. Jadi bisa juga digambar sebagai seperti ini nih. Maaf ya kalau gambarnya jelek. Bodo amat lah, nggak apa-apa. Oke. Nah, langsung gambar aja di sini X, di sini Y, dan juga di sini Z. Ada 1, 2, 3, 4. 2 ke 4. Nah, dia melintang 1, 2, 3 sini. 2 ke 4 sini. Nah, jadi dia bakal melintang kayak gini ya teman-teman. Melintang terus sampai tak hingga ya. Nah, karena kita males gambar panjangnya ribet-ribet ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya bisa disimpelin lagi teman-teman. Jadi kurang lebih jadi seperti ini. Bentar. Ini bisa disimpelin. Jadi kita cuma cukup gambar sumbu Y sama sumbu Z-nya aja. Soalnya ya sumbu X-nya kan ya itu ya bisa diabaikan basisnya gitu teman-teman. 2 gapat 2 gapat 3. Nah, di sini adalah itunya ya, apa namanya, wire. Nah, terus abis itu kita bisa lihat lagi kalau misalkan kita disuruh hitung intensitas medan listrik di posisi 3, 2, 3. Nah, karena ini sudah kita karena tadi kawatnya itu tak hingga, kalau misalkan kita proyeksikan di sumbu X ya teman-teman, berarti kita yang di sumbu X ini bisa langsung diabaikan saja teman-teman. Jadi ini langsung diabaikan. Jadi langsung kita tinjaunya terhadap Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 3 aja. Berarti kalau misalkan Y sama dengan 2 ini berarti sini, Z sama dengan 3 di sini ya teman-teman. Terus kita disuruh nyari perpindahan kan ya. Unit vektor, perpindahan titik tinjau dan wire-nya. Nah, berarti tinggal perpindahan dari sini ke sini kan teman-teman. Apa sih rumusnya? Rumusnya itu adalah titik yang titik terakhir dikurang sama titik awalnya ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingat di algebra linear yang buat nyari perpindahan vektor, bentar matiin AC dulu. Dingin. Nah, berarti ini kita langsung tulis aja nih teman-teman. Kalau misalkan tadi di sini itu sama dengan dari titik 2 apa sih? Ini titik berapa sih? Sorry. 3, 5,
sama titik 23. Berarti di sini perpindahannya bisa langsung aja tulis. Masih. Bentar. Jadi langsung 2 min 3. Perpindahannya itu 2 min 3 terhadap sumbu Y-nya ya. AY ditambah 3 min 5. 3 min 5 terhadap sumbu AZ. Jadi di sini langsung min AY min 2 AZ, teman-teman. Nah, dari sini kan kita udah dapat nih vektor unit vektornya ya, teman-teman. Nah, kita tinggal masukin rumusnya. Ya udah, habis ini ya gampang lah ya. Sorry, ini belum unit vektor ya. Sorry, ini masih perpindahan. Ini masih perpindahan. Ini itu A21 lah ya. Nah, kalau misalkan AP-nya berarti sama dengan min AY min 2AZ per akar 1 kuadrat plus 2 kuadrat. Sama dengan seperakar 5 kali min AY min 2A. Apa nih? Halangi. 2. Oke. Nah, kita dapat AP-nya ya, teman-teman. Nah, kita langsung masukin ke rumus yang tadi. Rumus yang di atas tadi, yaitu rumus ini nih. Langsung dimasukin. E sama dengan rho L berapa tadi? 8 per, terus di berapa tadi? Sorry, per 2pi. Nah, E0 ini teman-teman, E0 itu kan konstanta ya. Nah, jadi teman-teman harus ingat tuh, epsilon 0 itu adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Kan ya, teman-teman. Langsung 8,85 kali 10 pangkat min 12 lagi dikali sama rho-nya. Nah, kebetulan tadi tuh kita kan udah dapat kalau misalkan si rho-nya ini adalah sama dikali lagi. Per akar 5 min 2 semua mata. Nah, terus di sini kalau misalkan teman-teman lihat rho-nya itu kita udah dapat sebenarnya. Rho-nya itu adalah ininya teman-teman. Rho-nya itu sama dengan norma ya. Norma dari si A12 tadi, A21. Sama dengan berapa teman-teman? Nah, sama dengan akar 5 juga kan. Nah, berarti di bawahnya dikali akar 5. Nah, nanti kita bakal dapat 8, ini bakal dicoret jadi 5 aja nih. 8 per ini coret jadi 4 dikali min AY min 2 AZ per ini jadi 5pi ya. 5pi 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, ini dihitung kalkulator aja deh, bentar ya. Mana kalkulator? 4 dibagi 5 pi dibagi 8,85. Nah, ini itu dapatnya 0,028 terus dikali sama 4 dibagi 5 pi dibagi 5 pi .08 benar kali
kali 10 pangkat 12 min AY min 2AZ. Nah, terus kita udah dapat E-nya ya teman-teman. Ya, tanyanya apa sih ini? Intensitas listrik. Ya udah, sebenarnya sampai sini aja juga udah kelar ya teman-teman buat perhitungannya. Kalau misalkan teman-teman malas ngitung gitu ya, mungkin sama dosennya dibolehin kayak nyampe sini doang, tapi paling nilainya dikurangin karena belum sederhana ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya itu kita cuma nyari si ini itunya PPM ya. Nah, terus berikutnya yang buat si ini si A ya. Nah, terus si B-nya itu kita disuruh nyari ini ya teman-teman. Apa namanya? Disuruh nyari fluxnya ya. Flux itu apa sih teman-teman simbolnya? Flux itu simbolnya C ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingat, ini flux. Nah, di mana flux itu rumusnya itu adalah integral dari D kali ds. Integral D terhadap D yang ds. Nah ya, ini teman-teman. Nah, terus juga kalau misalkan teman-teman tahu lagi, teman-teman ingat, D itu sama dengan epsilon 0 dikali E. Itu didapetin dari ini ya, persamaan di mana E itu sama dengan D per epsilon 0 teman-teman. Jadi sebenarnya tinggal dipindahannya ini ke sini. Jadi kita dapat D itu sama dengan epsilon 0 dikali E dikali ds. Nah, ini tuh kita bisa sederhanain lagi karena epsilon 0 itu konstanta, berarti epsilon 0 E ds ya teman-teman. Nah, terus juga kalau misalkan teman-teman ingat di buku lagi ya, di buku si William Hyatt itu ya, ada persamaan di mana kalau misalkan si EDS ini bisa kita simplifikasi sebagai, ini kan dia kan diintegralin terhadap ds ya, terhadap surface. Bisa kita simplifikasi sebagai integral disimplifikasi, diubah bentuknya menjadi ke terhadap volume teman-teman. Jadi ini grad dot E dikali dv. Nah, berarti kita bisa dapat juga di sini ini epsilon 0 ya. Berarti langsung epsilon 0 karena di sini kita ada 3 ya. Ada 2 deh. Ada 2 berapa tadi? Terhadap x-nya itu x nggak ada. Berarti kita masuknya z-nya dulu 15 37. Terus kita masukin E-nya teman-teman. Gradnya dulu. Grad dot si E-nya itu sih yang tadi ini nih. Mana sih? Yang sini nih. 0,28 kali 10 pangkat 12 min AY min 2AZ. Nah, dari sini sebenarnya udah kelihatan nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat, ini dikeluarin aja nih. Jadi epsilon 0 dikali 0,28 pangkat 10 pangkat 12 15 ini 3 ya teman-teman, sorry. 37 min AY min 2AZ. Terus habis itu karena 37 itu dia itu diintegralkan terhadap batasnya Y, terus juga yang terakhir di atas batas Z. Nah, kalau teman-teman lihat di sini itu nggak ada variabel Y sama variabel Z-nya itu nggak ada teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman gradin di sini, sorry gradnya ketinggalannya. Kalau misalkan teman-teman grad, itu pasti hasilnya itu sama dengan 0. Ini tuh pasti hasilnya 0. Berarti kita tinggal ya epsilon 0 0,28 kali 10 pangkat 12 dikali 0 berapa? 0. Jadi makanya yang si B ini jawabannya 0 teman-teman. Gitu. Mungkin untuk yang ini ada pertanyaan ya, nomor 1. Mohon maaf nih tulisannya nggak bisa dibaca. Simpel sih nomor 1 ini soalnya. Ini nggak ada ya teman-teman. Dilanjut dulu kayak. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 2 nih teman-teman. Di sini ada flux listrik yang bergerak dalam bidang dimensi 3 memiliki fungsi ini. Itu dia vektor ya berarti teman-teman. Vektor adalah. Nah,
hitung jumlah flux yang melalui suatu permukaan Y sama dengan 5 dengan batas min 2 X3 sampai 3. Oke. Nah, ini tuh balik lagi ke rumus yang tadi teman-teman sebenarnya. Tadi kita tahu kalau di mana di sini flux itu atau C itu sama dengan integral D dot ds ya teman-teman. Dan juga bisa kita sederhanakan lagi menjadi grad dot D kali dV. Ini dibuat jadi tadi surface ya teman-teman. Ini jadi V sekarang. Nah, berarti ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan cepat teman-teman. Gimana caranya ya? Tadi kita aplikasi grad. Kalau tadi kan nggak ada variabel x, y, z ya teman-teman. Jadi makanya hasilnya 0. Tapi di sini bisa dilihat di sini ada variabel x, y, z-nya. Jadi ini nggak bisa kita langsung sama dengan 0 gitu ya. Jadi langsung aja kita masukin. Sebentar. Ini tuh batasnya langsung aja min 2, 3, 1, 5. Terus kemudian melewati suatu permukaan Y sama dengan 5 ya. Berarti ini tuh bisa langsung nanti aja dimasukin di air aja. Terus kita tinggal ubah jadi del dot D ini berapa? Del dot D kali sama 15 itu apa sih? 5 itu DZ ya. DZ terus 3 min 2 DX. Nah, kita sekarang biar gampang sih kita hitung dulu gradnya ya teman-teman. Grad itu apa sih rumusnya? Grad itu dx ax plus 2 per 2 y ay plus 2 per 2 z az. Didotin lagi, didot sama si 5xy ax, 5xy plus 7yz ax ditambah 34y plus 5yz ay plus 7x plus 5xy plus 3z az. Oke. Nah, berarti ya kalau misalkan dikrat, berarti kan ini dikali ini dikali dikali dot berarti ini kali ini, terus ini dikali sama si A juga, si AZ sama AZ ya. Berarti langsung kita dapat dodo X 5XY plus 7YZ. Apa nih dodo X? Dodo X itu 5Y kan ya teman-teman. Terus ditambah dodo Y 34Y sama 5YZ. Berarti plus 34 plus 5Z. Terus juga ini belakangnya dodo Z AZ. AZ. Berarti di sini nggak ada Z, ini coret plus 3 ya. Berarti kita dapat 5Y plus 5Z ditambah 37. Kita cek dulu. Benar ya, sesuai sama hitungan gue. Hitungan gue. Mana hitungannya? Oke, benar ya. Nah, tinggal kita masukin ke persamaan sini. Kita substitusi ke 1. Kita bakal dapat si sama dengan min 2, 3, 5, 5y plus 5z plus 37 dz dx. Nah, sebenarnya di sini tuh teman-teman ada pilihan nih. Dari sini teman-teman bisa masukin Y sama dengan 5 atau masukinnya di akhir. Nah, kalau misalkan gue pribadi, gue lebih pilih masukinnya di sini biar enggak biar nggak nyusahin lah belakangnya. Nah, ini kita masukin aja. Masukin lagi Y sama dengan berapa tadi? Y-nya itu sama dengan Y-nya sama dengan 5 ya. Jadi kita bisa tulis ulang. 3 min 2, 1, 5. 25 plus 37 itu 62. 5Z plus 62 dz dx ya teman-teman. Nah, kita bisa tulis 3 min 2, 1, 5. dz-nya itu berarti jadi 3 min 2. Nah, ini jadi 5 per 2Z kuadrat plus 62Z. Terus ini 51 dx. Sama dengan
3 min 2 apa nih, 25 kali 5. 25 kali 5 tuh 125 per 2 ditambah 62 kali 5. 62 kali 5 tuh 310 ya, dikurang sama dikurang sama 5 per 2 plus 62 dx. Ini tuh bisa kita pakai 3 min 2. 125 bagi 2 itu bentar ya, 120. Ini bisa dicoret jadi 120 per 2 tuh 60 ya. 60 min 62 itu min 2 308 ya teman-teman. 8 dx. Nah ini gampang aja, nanti 308x 3 min 2 sama dengan 308 kali 3 min 308 kali 2 kali min 2 sorry. Jadi 308 kali 5. 308 kali 5 berapa? Bentar ya, 308 kali 5 308 kali 5 1540. Oke, mungkin ini agak beda ya sama si apa namanya, sama yang jawaban di diktat tahun lalu. Soalnya dia kalau misalkan lihat yang di diktat tahun lalu itu dia pas pengintegralannya ada yang clear dikit, jadi makanya jawabannya agak beda teman-teman. Nah sekarang kita langsung, oh ya, untuk nomor ini ada yang mau ditanya dulu nggak ya? Nah saya tanya lupa bagus, saya tanya kolom ya teman-teman. Nah ada yang mau ditanya nggak ya buat yang ini? Kalau enggak kita lanjut nih ke nomor 3. Mungkin lanjut dulu aja, Rik. Oke, aman ya, easy kok ini, nggak terlalu susah amat soalnya. Nah kita ke nomor 3 nih teman-teman. Kita lihat, jatuh kalkulator. Nah di sini kita diketahui kalau misalkan ada arus listrik sebesar 3,75 pi ampere. Nah kita berarti sini kita bisa tulis diketahui I sama dengan 3,75 pi A ya. Terus ke arah sumbu Y positif. Nanti tulis lagi ya, Y positif. Soalnya ini bakal berguna buat nanti ya, bakal misalnya kita ngitung medan magnet kan. Ini bakal berguna ya intinya. Terus habis itu di posisi X sama dengan 5 meter dan Z sama dengan 3 meter. Nah, bisa dilihat di sini sumbu Y-nya nggak didefinisikan ya teman-teman. Berarti dia itu bisa kita asumsikan dia itu sebuah bidang ya. Jadi bidang ini mengaliri listrik ya teman-teman. Jadi kalau misalkan digambar itu, ini 0, ini X, ini Y, ini Z. Di posisi X sama dengan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini berarti sama dengan 3. Nah, terus dia itu X sama dengan 5 dan Z sama dengan 3. Oke. Nah, berarti dia itu bidangnya seperti ini teman-teman. Itu memotong ke arah sumbu si sumbu Y ini ya teman-teman. Dia bakal kayak gini nih. Gitu ya. Sebuah plane yang sejajar sama sumbu Y ya. Nah, terus karena dia itu sejajar sama sumbu Y, sebenarnya bisa kita abaikan ya teman-teman si sumbu Y di medan-medan magnet lainnya. Jadi ini yang si A sama B 3 meter, 5 meter, 0 ini bisa kita abaikan menjadi 3 meter sama 0, 3x sama 0z ya. Jadi yang Y-nya langsung diabaikan saja gitu. Langsung aja kita kerjain si nomor A-nya ya teman-teman, si bagian A-nya. Nah, kalau misalkan tadi diabaikan berarti tinggal 30 ya. Jadi kita nggak usah tulis meternya lah, ribet. Disimpan aja, diingat-ingat meter biar cepat. Nah, medan magnetnya. Nah, medan magnet itu apa sih teman-teman simbolnya? Medan magnet itu simbolnya itu H ya. Nah, terus juga kalau misalkan teman-teman tahu, karena ini infinite ya,
Berarti ini mirip-mirip sama yang lancar di atas tadi teman-teman. Ada hubungannya sedikit lah. Mungkin teman-teman bisa lihat di buku ya penurunannya. Tapi buat sorry. Tapi buat sekarang ini karena kita waktunya dikit, kita langsung pakai rumus jadinya ya teman-teman. Jadi rumus itu sama dengan H sama dengan H itu sama dengan I atau arus dikali sama A. Ini A sini ya. Siapa omega lah, yang kurang tahu lah apa namanya. Nah, si ini itu nanti bakal dijelaskan lagi dari sini. Dibagi sama 2 pi rho ya teman-teman. Nah, apa sih si ini nih, si atau si A apa nih, gua nggak tahu nama sebutannya ya teman-teman. Jadi apa sih ini? Nah, ini tuh bisa kita sederhanain sebagai ini. Jadi kan bisa dibilang kalau misalkan si arus itu mengarah ke sumber Y positif ya. Sumbu Y positif, sorry. Nah, itu sama dengan arah sumbunya, arah arusnya, dimana ini kalau misalkan dia mengarah ke Y positif berarti dia AY ya, di cross sama si unit vektornya, unit vektor jarak antara si titik tinjaunya sama si apa namanya, titik tinjau sama kawatnya atau bidangnya teman-teman. Nah, jadi bisa nih kita sederhanakan seperti ini, dibagi sama 2 pi rho teman-teman. Nah, 2 pi rho gitu ya teman-teman. Nah, ini kita langsung sebenarnya biar kita nggak pusing, kita sederhanain satu-satu aja biar nggak panjang. Ya, si AP-nya itu berapa sih? Nah, tadi kan si AP itu unit vektor ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan dia itu dari titik 3,5 ke titik 3,0 ya teman-teman. Berarti dari 3 itu X-nya. Iya, 3 itu X-nya. 3 min 5 AX ditambah 0 min 3 AZ. Nah, karena kita nyari AP-nya ya langsung aja lah. Diakarin ini kan min 2, ini min 3, berarti akar 4 ditambah 9 akar 13. 2AX min 3 AZ per akar 13 ya teman-teman. Ini unit vektor si jarak perpindahannya. Nah, buat nyari si ininya, apa sih namanya? Ya, absi apa omega bawah. Sama dengan tinggal di cross aja nih teman-teman. Cross kan karena AY ya. AY itu sama dengan berapa nih teman-teman? 0, 1, 0 kan ya. Di cross sama min 2 per akar 13, 0, min 3 per akar 13. Ya kan ya? Nah, dari sini kita bisa pakai yang sini nih, AX, AY, AZ determinanin 0, 1, 0, min 2 per akar 13, 0, min 3 per akar 13. Nah, sebenarnya sih ini nih bisa kita keluarkan aja sih sebenarnya akar 13 ya. Jadi bisa aja kita tulis jadinya sebentar. Per akar 13 min 2 AX min 3 AY 3 AY. Berarti kita bisa ditulis ini min 2, 0, min 3 ya teman-teman. Ini jadinya dihilangin aja nih. Ribet nanti kita. Tinggal determinanin, kita berarti dapat min 3 AX ya teman-teman. Pakai si Kramer ya. Terus dikurang 0 min plus ya. Plus AZ dikali 0 min 0. 0. Benar sih. Ini min 3. Nah, ini 0. Terus iya deh, benar. Min 3 AX ya teman-teman. Kita cek dulu, gue benar ya kamu. Iya benar, min 3 AX. Oh iya. Takut salah, maaf ya. Nah, dari sini kita tinggal masukin ke rumus yang di atas tadi teman-teman. Rumus yang di atas tadi itu yang ini ya. Sini. Jadi tinggal I sama dengan ini berapa tadi? Ini tuh 3,75 pi.
3,75P dikali sama A0-nya itu min 3AX dibagi sama 2P ya, 2P. Terus rho-nya itu karena tadi kita udah dapat normanya itu angka 13 ya, terus dia angka 13. Nah, dari sini sebentar. Lupa kali angka 13 lagi ya. Tadi kan angka 13-nya dikeluarin nih di sini. Ini ya gitu. Nah, berarti kita bisa tulis lagi di sini sebagai ini dicoret ya P-nya. Kita hitung dulu kalkulator. 3,75 kali 3 dibagi 2 dibagi 13. Rick, sorry Rick. Kayaknya Iya. itu ada yang kurang deh. Yang itu aturan min 3AX plus 2AZ. AZ-nya kelupaan tuh 2-nya. Oh, ini ya. Bentar. 0 min 3 terus AY 0 AZ. Oh iya, min 2 AZ di sini. Sorry. Min 2 AZ. Sorry. Nah, di sini berarti kita dapat, nah ini tuh kalau misalkan gue hitung tadi 0,43 ya teman-teman, dikali min 3AX min 2AZ. Benar nggak sih? Ki, sorry Ki. Hah? Itu ditambah 2AZ tadi. Oh iya. Oke. Sorry. 375 dibagi 13. Min 0,144. Dengan kali 3 itu 0,43 ya. 0,43 min 0,432 AX plus 0,288 AZ. Nah, kita dapat nih hal yang pertama ya teman-teman. Nah, terus yang buat si ini A, yang si B nya ya kurang lebih sama sih caranya. Kita kan tadi kan udah dikasih tahu kalau misalkan si Y nya itu bisa diabaikan ya, berarti tinggal dihitung aja 73 berarti caranya 73 sama jaraknya 53. Nah, berarti ini kita bisa tulis AP-nya itu sama dengan 7 itu tempat terakhir nggak sih? Ya. Iya, 7 kebalik. min 5 ya, sorry. Nah, berarti 7 min 5 itu berarti 2AX plus 0 ya, AZ dibagi 2 kuadrat plus 0 4 dengan 1 dikali AX dengan AX. Nah, karena kita dapat AP-nya itu 1 ya, tinggal dimasukin lagi kayak tadi ya, buat nyari A0-nya. AX, AY, AZ. Terus habis itu AY-nya itu 0, 1, 0, 1, 0. Sama dengan determinannya 0 min AY dikali 0 plus AZ dikali 0 min 1 ya, sama dengan min AZ. Nah, karena kita dapat si A0 itu ya tinggal masukin lagi ke yang atas tadi. Yang atas tadi itu mana sih? 2 tadi ini apa? 3,75. Iya, 3,75P per 2P dikali ini kali angka 4 ya, sorry. Kali angka 4 terus dikali A0-nya itu karena dia 1, berarti dikali sama minus ya, minus aja. Minus AZ. Coret.
kita 3,75 dibagi sama 2 bagi 2 0,93 ini 0,9375 AZ ya teman-teman. Nah, kita dapat tuh A sama B nya aman. Sekarang tinggal yang C teman-teman. Berapa flux medan magnet untuk area bla 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 sampai bla bla bla. Nah, teman-teman ini sebenarnya bisa pakai rumus yang ada di ininya teman-teman. Di bukunya. Rumus buat kabel koaksial. Kalau nggak salah tekanannya dari sini deh tekanannya. Nah, tapi rumus dasarnya itu sebenarnya cuma gini nih. Dimana itu si ini si itu sama si itu sama dengan B dot ds itu kalau misalkan teman-teman lihat, kita gue nyontek buku dulu rumusnya apa, gue lupa. Ya. Mana yang gue taruhnya tadi? Bentar. Ini dah kamu. Yang mana B-nya itu bisa teman-teman tulis dengan rumus seperti ini. Mu 0 dikali I per 2 pi rho ya. Pi rho dikali sama A-nya. Nah, yang si mu 0 ini kan konstanta ya, kalau misalkan teman-teman ingat juga, itu sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 ya, mu 0. Banyak dipakai pas SMA. Nah, terus tinggal kita masukin aja yang tadi kita ketahui. Untuk B-nya itu sama dengan mu 0 nya tadi 4pi 10 pangkat min 7 dikali sama I-nya itu tadi kita 3,75 pi dibagi sama 2pi terus L ya. Rho-nya ini karena kita masih belum tahu, nanti masukinnya ya. Terus buat si ini tetap dibiarin teman-teman. Nanti bakal saling coret kalau nggak salah. Nah, terus kemudian kalau misalkan teman-teman tahu juga dari rumus itu, ds itu bisa kita sederhanain diubah ini kan koordinat, bisa diubah ke koordinat polar ya teman-teman. Diubah terhadap rho d rho sama si sudut bukan sudut, panjang sama tingginya, panjang dari kabel koaksialnya, dz kali sama ini itu sama dengan ya arahnya. Nah, ini tinggal kita dotin aja teman-teman, kan ini dot ya. Jadi si misalnya sama dengan B-nya tadi berarti 4 pi 10 min 7 dikali 3,75 pi per 2 pi rho dikali sama
di dot ya, sorry, karena dia ini di dot sama d rho dz a 0. Nah, karena dia berada di sumbu yang sama, nanti tinggal di dot aja kan, dikali biasa. Nanti 4 di sini coret aja, 2 kali 10 pangkat min 7 dikali 3,75 pi kali ini aja, dibagi sama si rho-nya, rho dz. Nah, dimana si entah, karena tadi kita rho sama z nya udah dapat ya, rho z nya itu terhadap berapa tadi, rho nya itu 0 bukan 1,5 rho 4, terus sama si z nya itu min 1 z 6,5, tinggal kita ganti respektifnya ya, berarti jadi 1,5, ini 4 batas-batasnya, ini min 1, ini 6,5, sama dengan ya apa nih, tinggal dijadiin integral. Integralnya ribet lagi. Ini aja dibalik, bisa kita balik jadi 4 1,5 min 1 6,5 2 kali 10 pangkat 7,5 kali 10 pangkat min 7 pi per rho dikali dz dr nya belakang sama dengan tadi 7,5 benar akan depan ya, sorry. Ini tinggal jadiin apa namanya, kan kalau min 1 itu konstanta, berarti 2 kali 10 pangkat min 7 3,75 pi min 1 6,5 1,5 itu yang akan jadi ln rho 4 1,5 terus ini dz 4 min 1 ln 4 mana ln 4 ln 4 dikurang ln 1,5. Nah, ini jadi 2 kali 10 pangkat min 7 3,75 pi kali 6,5 min 2 0,98 dz sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 3,75 pi 0,598 z 0,98 kali 8,5 ya, kali deh 8, 2 dikali 3 2 dikali 3 2 dikali 3,75 pi dikali 0,98 kali 8,5. Benar. Kita dapat sama dengan 196,27 kali 10 pangkat min 7. Ini tuh lambangnya tuh apa? Besarannya itu adalah Weber. Oke. Benar hitungannya. Bentar, gue cek lagi. Sorry, ini 1 ya, bukan 2. Beda. Nah, bentar ya, ngomong. 2 dikali 3,75 dikali 0,98 kali 7,5 kali pi.
V 0,94 kali 7. Jawabannya 173, sama ya kayak di diktat. Dengan 173,18 kali 10 pangkat min 7 Weber. Selesai deh nomor 3. Agak panjang nih nomor 3. Sebenarnya cepat ngerti. Ada yang mau ditanya nggak buat nomor 3? Ki mau nanya dikit Ki, sorry. Itu tadi kalau dia Y-nya kenapa hilang kalau berdasarkan gambar tuh tadi gimana ya Ki? Tadi masih belum ngeh kalau tadi yang berdasarkan gambarnya. Ini. Iya Ki. Kan dia kan ini ya. Apa namanya? Si sumbu Y-nya ini nggak disebutin kan di sini. Berarti ini bisa kita anggapin kalau misalkan si arus listriknya ini berupa bidang nih. Tadi udah niat, iya, Nil. Jadi kan karena dia berupa bidang, jadi misalkan ini mau ditik dimanapun nih, misalkan, ntar gue gambar sini deh. Misalkan tadi yang Y-nya nggak ada ya, Y-nya nggak ada. Berarti misalkan dia mau gambar di titik 313 nih ya. Tapi respektifnya ini kita tuh di titik acuannya tuh sama dengan 2Y5 gini ya. 2Y5 itu 1 ini X, ini Y, ini Z. 2 X1 2 Y 5 2 ke 4 5. Kan di sini nih. Ya kan? Kan dia berarti kan bidangnya kan ke sini nih. Ya enggak? Ya kan? Iya Ki. Nah, terus habis itu dia di titik 313. X-nya 3, terus ini 1, ini 3. 3 1 3. Mana sih 3-nya? Nah, ini. Ini aku bingung dah. Nah, ini di sini. Jadi ini tuh kalau misalkan dicari jarak terdekatnya tuh cuma ke sini doang kan, Nil sebenarnya. Iya. Jadi tuh misalkan ini lu mau, jadi pokoknya jadinya kayak titik ini tuh sebenarnya ada di mana-mana gitu. Nanti maksud gua. 313 itu gimana sih? 2 iya 5 2 bentar cek dulu. 2 Y 5. Iya kan sama 0. Kalau misalkan 313 berarti 3, oh sorry, di sini nih. Di sini nih. Dia kalau misalkan dibandingin di sini sama sini kan sama nih jaraknya. Sini nih. Garis sini. Misalkan kan kita kan nyarinya kan buat si apa namanya? Si medan magnet ini kan jarak terdekatnya kan ya. Vektor itu kan jarak terdekat kan? Iya betul Ki. Nah berarti kan kalau jarak terdekat ke bidang yang si ini nih yang gue bikin nih, bidang yang apa sih, yang X sama dengan 2 dan Z sama dengan 5, berarti jarak terdekat kalau misalkan titiknya lu mau taruh di sini sama taruh di sini sama kan? Sama Ki. Makanya bisa diabaikan gitu. Oh. Yang buat si ininya. Oh iya paham. Oke. Thank you Ki. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ada lah ya. Buru-buru kita bos. Post-test bos. Oke, lanjut ke nomor 4. Nah, sebenarnya nomor 4 ini kalau misalkan kalian cek di diktat itu nggak ada jawabannya ya. Tapi katanya disuruh nanya Pak Catur gitu ya. Tapi sebenarnya ini gampang aja sih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat ini, teman-teman bakal ingat apa? Apa hubungannya elektromagnet sama derajat? Teman-teman sama pembiasan. Teman-teman pasti ingat yang namanya hukum Snellius kan ya teman-teman. Hukum Snellius. Nah, ini tuh sebenarnya bisa dimasukin ke hukum Snellius teman-teman. Nah, hukum Snellius itu kan menyatakan di mana N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2 ya teman-teman. Ini Snells. Wow. Nah, apa sih N1, apa sih N2? Nah, ini tuh sebenarnya diturunin dari sini teman-teman. Jadi sin theta 1 dan sin theta 2 itu perbandingannya itu sama dengan kecepatannya. Kecepatan si gelombang ini, dan kebetulan karena ini gelombang elektromagnet ya, berarti ya kecepatan cahaya ya teman-teman. Ya. Nah, sebenarnya si V ini apa sih? Bisa diturunin lagi si V itu sama dengan 1 per akar permeabilitas medan listrik sama si medan magnet teman-teman. Berarti kalau misalkan ini 1 ya ban 1 gitu ya.
Ya, berarti ini cuma diganti 1 per epsilon 1 mu 1 per 1 per epsilon 2 mu 2 teman-teman. Berarti sin theta 1 sin theta 2 itu kebalikannya teman-teman. Kebalikannya akar epsilon 2 sama akar epsilon 2 mu 1 sama dengan mu 2 sin ini 2 ya. Ini 2, ini 1. Berarti kalau dia epsilon 2 sin, ini kan kali silang aja nih. Ini sini kan ya. Sama dengan epsilon 2 epsilon 1 mu 1 sin theta 1. Nah, si ini nih kita sebutnya N. Ini N. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman lihat, ini langsung dapat nih jawabannya teman-teman buat dapat nilai sudut bias. Ini kan kalau misalkan kita gambar itu dia kayak gini ya. Ini misalkan medium 1 lah, ini med 2 ya. Terus dia itu, bentar, cek gambar gue. Mana gambar gue? Biar nggak salah. Nah, ini gambar gue. Dia itu datang untuk sudut 33,6 derajat kan. Terus dia kalau misalkan kesini tuh, dia bakal bikin sudut apa gitu ya. Sini. Ya udah, tinggal kita masukin ke rumus ini. Ini kita anggap rumus 1 ya. Rumus 1. Nah, kita masukin ke rumus 1. Apa sih sudut? Dia itu tadi permeabilitas bahan satunya itu mu G1 nya sama dengan berapa tadi? Lupa gue. 200. Dan mu G2 nya 375. Ya, benar. Ya, benar. Nah, dari sini karena kita nggak tahu permeabilitas si medan listriknya ya, ini kita abaikan aja teman-teman. Jadi langsung kita bisa tulis kalau misalkan akar mu G2 sin theta 2 sama dengan akar mu G1 sin theta 1. Ya, udah deh, tinggal dimasukin akar 200 bunyi. Akar 200 akar 375 itu berapa sih? Akar 375 itu sama dengan 19,36 sin theta 2 yang mana kita cari ya, dan sama akar 200. Akar 200 itu berapa? Terus tuh 14,14. Sin theta satunya berapa tadi? Aduh. Sin theta satunya tadi 3,6 kali sin 14,14 dikali sin 36 berapa tadi? Sin 33,6. Kita dapat dia bakal jadi 19, ini langsung ya, sin theta 2 sama dengan 14,14 itu tuh 7,824 atau ini 8 buah aja ya, dibagi sama 19,36 bagi 19,36 sama dengan 0,4 teman-teman, 0,40 ya. Nah, 0,40 tinggal dicari sin minus 1 ya, diinverskan ya, sin H-nya. Nah, berarti tinggal sin minus 1 0,4 apa sama dengan 23,57 derajat teman-teman. Nah, dapat deh sudut biasnya. Kelarkan yang A, easy lah ya yang ini sebenarnya. Nah, terus habis itu kita yang ke B teman-teman. Yang B gimana caranya? Nyari apa tadi? Vektor medan magnet di medium 2. Nah, kita balik lagi nih teman-teman ke rumus yang awal tadi. Apa sih rumus si medan magnet? Medan magnet itu rumusnya sama dengan, ya kita balik lagi sini ya, B sama dengan mu H kan ya. Nah, kalau misalkan si H berarti B bagi mu. Ya udah, tinggal dibandingin. H1 banding H2 sama dengan, karena B-nya pasti sama, ini bisa kita B1 sama B2 pasti sama kan ya, karena kita ngebandinginnya itu bahannya
patokannya sama, patokan B-nya. Berarti B1 B aja. B per mu 1 ya. Mu G1 per B dibagi mu G2. Ya kan? Berarti tinggal dimasukin. H1-nya berapa tadi? H1-nya itu 739 ya. Sama dengan B-nya ini bisa kita coret. Ini per H2. Itu mu G2 per mu G1. Tinggal dibalik, ya kan? Terus mu G2 tadi berapa? Mu G2 itu 375 nggak sih? Terus mu G1-nya 200, ya nggak sih? Benar. Mu G2-nya, ya. Tinggal dibagi deh. 375 bagi 200 berapa? 375 bagi 200 itu sama dengan 1,875. Nah, tinggal ya udah, tinggal dijadiin H2 sama dengan 1 per 1,875 dikali sama vektor 739. Selesai. Nomor 4. Gila. Enak banget nomor 4 sebenarnya. Nah, terus juga nomor 5 nih teman-teman. Nomor 5 gampang juga nih. Ya nomor 4 ya ditanya dulu nggak? Gue maju-maju aja. Mungkin itu Rick tadi yang epsilonnya itu dianggap sama aja ya? Iya, dianggap sama. Soalnya kan nggak dikasih tahu kan di sini. Oke. Thank you. Oke. Kan sih beda ya, tapi nggak tahu. Di sini nggak dikasih tahu, jadi ya udah anggap sama aja. Ada guna lagi. Kenapa tadi? Itu dianggap sama jadi kayak hilang gitu. Yang mana? Yang epsilon yang di atas. Yang epsilon ini? Iya. Kenapa tadi? Kan. Nah. Jadi ini kan patokannya kan dari kan kita kan medan magnet ya. Nah, kan kalau misalkan medan magnet murni itu nggak ada ininya, nggak dikasih kalau misalkan kita nggak dikasih tahu ya anggap aja nggak ada medan ininya, medan listriknya, atau kita anggap aja medan listriknya 1 gitu. Jadi kan Oke, makasih ya. Oke. Nah, ada lagi nggak? Sebenarnya ini apa ya namanya? Ada sebutannya. Ntar gue cari dulu sebutannya. Itu tuh ada sebutannya, ada hukumnya. Hukum buat penurunan si Snell's-nya itu nyambung ke elektromagnet kan. Itu. Udah, ini lanjut aja kan ya? Udah nggak ada lagi kan yang nanya? Aman sih kayaknya. Lanjut aja dulu. Oke, lanjut nomor 5 ya. Nomor 5 nih ya soal SMA lah ya. Nah, kita di sini kita ketahui kalau misalkan di trafo ideal ya. Trafo ideal berarti nggak ada efisiensinya 100%. Terus kita tahu kalau misalkan si N2-nya itu sama dengan 76, N1-nya kita ditanyain, terus juga tegangannya itu kan tegangan kan sepertiga P1 ya. P1 gimana? P1 terus gimana arus keluar pada urutan kedua, I2 sama dengan tanda tanya. Udah, dari sini kita pakai ini teman-teman, pakai perbandingan, dimana perbandingannya itu adalah kalau misalnya kita ingat di pas SMA yang 1 banding N2 sama dengan P1 dibagi V2 sama dengan I2 per 1. Nah, di sini itu tinggal kita ganti 76 per N2 ya. Kan kita kan yang di urutan kedua yang kita tahu. N1 per 76 sama dengan P1-nya itu V1 per sepertiga V1. Ya kan? Tinggal dijadiin coret N1 per 76 sama dengan 3. N1 sama dengan 76 kali 3 sama dengan 210 tambah 18, 228. Ya kan? Oke. Nah, dari sini juga
sebenarnya kita bisa langsung dapat perbandingan yang sini ya. V1 per V2 ya, ini kita anggap aja 3 sama dengan I2 per I1. Nah, berarti di sini kita bisa dapat tadi tanya apa sih? I2 ya. I2 sama dengan 3 I1. Ya masih. Balik nih, sorry. Ini mana? I2 sama dengan 3 I1. Apa gua kebalik ya? Bener kok, bener. Bener kan? Ya bener. Berarti yang diklat salah ya? Ya udah. Kebalik kali. Ya udah. Yang dua, iya kebaliknya gitu. Ya udah. Sekarang ini kita udah selesaikan nih nomor 5. Nomor 5 anggap aja soal bonus lah ini. Terus ke nomor 6. Nah, nomor 6 juga sebenarnya gampang. Jadi mungkin ini bisa dilihat ya, 1, 2, 3, 4 tuh soal susah. Jadi kalau bisa teman-teman kalau misalkan ngerjain soal UTS-nya, jangan jangan selalu ngerjain dari awal. Cari dulu nih soal yang paling gampang yang mana yang kerjain. Jadi biar nggak nge-stun di awal gitu loh. Buat menghindari stun. Nah, di sini tuh kita ada gelombang magnet ya, gelombang sinusoidal. Nah, kalau misalkan teman-teman ingat, ada rumusnya teman-teman. Nah, kalau misalkan itu berarti rumusnya itu A T sama dengan A0 cos WT min KX ya. Nah, ini tuh bentuknya sama ini kan. Terus di sini pertanyaannya apa? Amplitudo. Amplitudo itu kan kalau misalkan kita ingat itu dia apa? Nilai terbesar ya. Nah, terus juga di sini karena dia itu bentuknya sinusoidal, ya berarti ini bisa dianggap angka terjadinya 1 kan. Berarti ya ini amplitudenya 6. Atau bisa kita langsung ambil dari sininya kan. Terus habis itu frekuensi. Frekuensi kan bisa kita dapat dari sini ya, si omega. Nah, si omega itu kita dapat omega itu sama dengan 2πf kan ya rumusnya. Berarti F sama dengan 2pi per omega. Sama dengan 2pi per 2pi kali 10 pangkat 8. Kok balik nggak sih? 6 2pi omega 2pi sama dengan 2pi per omega. Sorry, itu kayaknya harusnya super F. Oh iya. Kita hapus boys. Iya, di sini kebalik. F itu sama dengan omega per 2pi. Nah, ini benar. Kau dah. Nah, berarti di sini 2pi dikali 10 pangkat 8 ya, per 2pi. Sama dengan 10 pangkat 8. Ya dibiarin aja. Harusnya. Terus habis itu si K ya. K itu hubungannya sama apa? K itu hubungannya sama si apalah konstanta fase ya. Jadi ini langsung aja sebenarnya. K itu konstanta fase kan kita konstanta fase. Langsung tulis 2/3pi. Terus panjang gelombang. Panjang gelombang itu kalau misalkan teman-teman ingat itu rumusnya itu omega lambda sama dengan V per F kan ya. Nah, di sini karena dia gelombang elektromagnet, berarti dia kecepatannya kecepatan cahaya kan, C per F. Nah, 3 kali 10 pangkat 8 per F-nya berapa tadi? 10 pangkat 8. Nanti kita dapat lambdanya sama dengan 3 meter. 3 meter kan? Ya, 2 meter. Terus buat medan listrik. Nah, ini berarti udah dapat ya, banyak. Nah, medan listrik teman-teman, kalau misalkan ya cek lagi dari buku ya, ada kan rumusnya buat nyari si medan listrik dari apa namanya tadi, dari medan magnet. Rumusnya itu adalah E itu sama dengan ini grad cross sama H. Ya ceklah di buku, ini banyak kok rumusnya di buku. Di buku Fisdas ada, di Fisdas yang wishlist, di buku Elmak ada, ya tinggal dimasukin lah. Terus ini tuh berarti do X
22Y, 22Z bagi I cross sama sorry. Z Y22Z terus H-nya tadi apa sih? Hanya cuma itu ya. 6 cos apa tadi Y-nya itu 2pi nggak muat lagi, 2pi kali 10 pangkat 8 T ini 2/3pi Z. Terus ini 0 ya udah tinggal dideterminanin. Nanti ini dapatnya X itu 0 min 22Z nya si H lagi aja misalnya ribet nanti sorry 0 min 22Z H harus ditambah AY ya 0 min sorry AX nggak ada ya AX nya itu dia 0 min AY nya 0 minus 22ZH plus AZ itu 0 sama 0. Ya udah 22ZH berapa sih? 22ZH itu diturunin terhadap Z. Iya, saja. Cos 2pi kali 10 pangkat 8 T min 2/3pi Z sama dengan turunannya berarti jadi 6 kali min sin 2pi kali 10 pangkat 8 T 2/3pi ini Z ya, Z terus kurang dikali sama min 2/3pi ya sama dengan ini coret 2 min 4pi berarti yang jadi plus ini plus berarti 4pi kali sin 2pi 10 pangkat 8 T min 2/3pi Z ya. Terus kita disuruh nyari apa sih tadi? Kok jadi lupa? Oh ya ininya ya udah dapat dimana E nya itu pernah gue benar nggak sih ini 0 nah 0 turunan H nah oh ini turunan Y anjir astaga mana tadi yang gue salah oh ini nah ini turunan Y nih turunan Y itu dia ada nggak Y-nya kita nggak ada ya kok gue jadi bingung sih
Hitung untuk kamu sendiri. Nah. Itu terhadap Y sama Z doang, Rik. Yang itu. Sama Gimana? itu cuma diturunin terhadap Y sama Z tadi tuh. Yang ini kan? apa? Ya, persamaan gelombangnya. Gitu. Yang maunya salah kayaknya. Kayak gue tadi bingung nyarinya salah gimana. Nah. Oh alah, gelombangnya tuh yang tadi benar. Nanti nah. Oh dia iya doang ya. Berarti bukan Z, dia iya. Berarti tadi benar dong hitungan lo. Loh, ya udah. Alah. Ini tunggang aja apa gimana? Bebas sih, nyaman lo aja. Bentar. Ini 0 minus 21 tambah ayam 21 sama si A tambah minus AZ karena dia Y tengok karena AY 22Z haknya tadi min 6 sen sin 2P kali 10 48 T minus 2/3 pi Z kali 2/3 pi kurang minus 4 ini sama 4 pi sin 2 pi 10,8 T min 2/3 pi Z udah. Udah mana? Lagi ya salah. Bentar.
Cukup beda ya sama jawabannya ini dekat. Benar kan rumusnya ini? Kakak gue cek sama saya dulu deh. Rik, kalau boleh scroll ke atas gak? Yang rumus tadi. Ini kan. Wait. Kayaknya yang benar itu ini grad cross E sama dengan min do H per do T dah. Min apa? Do H per do T. Kalau gua nemuin sih gitu ya. Oh, ya udah. Berarti grad cross E min do H per do T. Berarti kodenya ruas itu berarti jadinya grad cross H itu sama dengan grad cross H itu sama dengan do E per do T minus. Oh ya, sorry. Berarti masa salah. Masa gini ya berarti kita kan udah dapat grad dot H-nya. Kan? Itu grad dot H ya. Ini grad dot H. Sorry. Berarti tinggal disama dengan sama si tadi min do E per do T. Min do E per do T. Harusnya kayaknya ketinggalan deh. Ada yang ketinggalan lagi nggak file rumusnya? Cuma itu doang. Ada epsilon nolnya nggak? Nggak ada sih. Itu doang yang gue nemu. Grad dot E sama dengan min do H per do T. Iya. Grad E ya udah. Nanti kalau diintegralin ya. Ya udah. Berarti minus 4 pi sin 2 pi 10 pangkat 8 T min 2 per 3 pi Z dt do T sama dengan minus do E sama do E. Mana nanti kalau misalkan diintegralkan berarti E sama dengan min 4 pi sin 2 pi kali 10 pangkat 8 T min 2 per 3 pi Z
dt. Ya, dt kan ya, sama dengan therefore yield is equal bukan Mindo H, Mindo B. Do B. Do H. Ini berarti Mindo B. Nah, karena B tadi kita ingat-ingat B itu tadi berapa sih? Berapa? Si B itu sama dengan berapa sih berapa? Nah. B itu adalah epsilon 0 dikali B kayak gini. B itu nggak benar. Epsilon 0. Iya benar. Berarti kita bisa simpulkan misalkan krat dot H itu sama dengan minus epsilon 0 doi per dt. Sorry, nah, berarti masukin HT oke, sama dengan ini ada ini harus hilang ya sih. Iya benar. Nah, berarti sama dengan integral dari minus 4pi per epsilon 0 dikerjain sin 2pi 10,8 min 2/3 pi z dt. Dah, hitung deh integral. Anjing, agak ngacok. Integral sama dengan ini enggak, ini kan vektor ini dan enggak dekat dengan vektor lagi sama dengan ini 4p per sama ini berarti jadi halo, assalamualaikum Mbak Lia. 1 per bentar 1 per 2pi cos 2pi kali 10 pangkat 8 T minus 2/3 pi Z. Plus C. Sama dengan min 4pi per 8,85 kali 10 pangkat min 12
kali 2P, jangan lihat berarti 2 cos 2P 10 pangkat 8 T minus 2/3 PZ plus C dengan apa nih? Apa dah, gue lupa. Nah, 2 bagi 8,85 itu 0,22 kali 10 pangkat 12 cos 2P 2P kali 148 coy. Ini berarti P kali 148, ini 10 pangkat 4 ya, 10 pangkat 4 10 pangkat 8 T min 2/3 PZ T plus C dengan 22 ya segitu ya. Ini hasilnya yang sih 8 2P 8 4 kali B. Iya benar. Iya. Gimana? Ada yang mau nanya nggak ini? Dah. Keluar. Nomor 6. Ada yang mau nanya nggak ya? Nomor 6. Jadi rumusnya yang mana Ki tadi Ki? Tadi rumusnya jadinya yang ini. Tadi kan si Marvel bilang rumusnya tuh mana tadi? Ini ya. Tadi itu Marvel bilang grad cos E sama dengan 2H ya, min 2H min per 2T kan. Nah, ternyata bukan min 2H. Tadi itu grad cos E sama dengan min 2B per 2T. Makanya tadi kan si B itu sama dengan ini kan ya, sama dengan H per epsilon 0 kan. Nah ini bisa kita ubah ruasnya jadi min 2H per epsilon 0 per 2T, berarti jadi berapa nih? Sama dengan min 2H per epsilon 0 min 1 per epsilon 0 2T. Nah terus habis itu tinggal dipindah, ya pokoknya dipindah ruas lah, nanti pokoknya jadi dapatnya ini pindah ruas berarti jadinya aku jadi bingung ya. Oh iya, kalau grad tuh pindah ruas berarti ya pokoknya pindah ruas deh. Maksudnya yang ini diturunin aja nanti, jadi pokoknya jadinya nanti grad dot E sama dengan grad dot B grad dot E sama dengan min 2E per 2T. Maksudnya ini. Oke, thank you Ki. Nanti B nya tinggal diturunin kan, jadi D per epsilon 0 H per epsilon 0 min 2E per 2T ya, pindah ke sini jadinya jadi grad dot H sama dengan min epsilon 0 2E per 2T. Ini namanya yang dipakai. Gitu. Oke, thank you Ki. Dah. Nah, apa
paling ini mah integral kalkulator aja lah. Gimana yang lain? Yang mau ini lagi nggak? Dari gua aman sih. Oke. Ya deh. Kalau gitu sekian buat Asis Elmak hari ini. Mohon maaf kalau misalkan gue tadi ada salah rumus sama ngitungnya lama. Ya, nama juga manusia. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Marvel.